Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rangkaian ibadah yang kita lakukan dan sanggup untuk melaksanakannya. Dan tentu ini merupakan momentum untuk kita berlomba-lomba mengisi waktu kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat salam kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita dapatkan informasi bahwa tema kultum pada kesempatan kali ini yaitu renungan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang seyogianya tema ini sebenarnya disampaikan di awal Ramadan, namun terjadi pertukaran jadwal, akhirnya saya mendapatkan jadwal di penghujung Ramadan. Namun ayat ini kendati semestinya kita sampaikan di awal-awal Ramadan, namun tentu begitulah karakter dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi pelajaran yang begitu luas, yang begitu mendalam, yang merupakan ayat-ayat yang sempurna dari sisi lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan di antara tugas kita para pembaca Al-Quran, para qurra, adalah menyelami setiap kandungan dari ayat-ayat yang ada. Karena pada hakikatnya seluruh ayat-ayat mengandung hikmah, makna-makna yang tersirat di dalamnya, yang tentu butuh pendalaman dan juga pengetahuan dari sisi alat untuk mengetahui, mendalami ayat-ayat itu, dan juga dari sisi keistiqomahan kita untuk banyak duduk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam surah Al-Baqarah yang mungkin pada umumnya kita sudah hafalkan, ayat yang ke-185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang mana ayat ini mengetengahkan tentang bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Al-Qur'an turun di dalamnya. Sehingga ayat ini kemudian menyebutkan tentang bulan Ramadan, dan setelah itu menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Jadi didahului penyebutan Al-Quran
dan setelah itu kemudian penjelasan tentang perintah menjalankan puasa Ramadan ya dengan rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang yang memiliki uzur di saat itu. Baik itu melakukan perjalanan atau seorang musafir ataupun kemudian mendapatkan ya daripada penyakit ya di bulan itu untuk menggantikannya di hari-hari luar Ramadan. Allah lalu menyebutkan tentang Islam dan kemudahan yang ada di dalamnya. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keinginannya untuk mensyariatkan daripada Islam ini yang tentu terkandung dalamnya kemudahan-kemudahan berupa rukhsah-rukhsah. Ada pengecualian-pengecualian, dan demikianlah ya syariat ini yang kita dapatkan dalam pembahasan atau kajian-kajian fikih, jadi dapatkan tentang adanya rukhsah atau pengecualian di mana seorang mendapatkan kesusahan dalam menjalankan atau beratnya dalam menjalankan ya syariat ini. Ya sehingga syariat ini memang tujuannya bukan untuk memberatkan umat, namun ya untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan. Ya dan juga kita ya ketahui bahwa ya tujuan akhir dari pelaksanaan ya bulan Ramadan ini segala aktivitas yang ada dalamnya ya agar kemudian kita menjadi orang-orang yang pandai berzikir dan bersyukur. Nah inilah ayat yang coba kita renungkan beberapa ya hal yang terkandung dalamnya. Yang pertama ya tentang ya Al-Quran itu sendiri yang merupakan ya hudan linnas sebagai fungsi hidayah petunjuk, yang mana dengan ya, ayat-ayat yang kita baca di satu sisi dia merupakan ibadah, namun di sisi lain ternyata memberikan pengaruh ya dampak dan juga tujuan yang ingin ya Allah Subhanahu wa taala ya berikan secara langsung kepada para pembacanya. Ya, hidayah tentu merupakan ya, suatu yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada ya hambanya, yang mana hidayah Islam ini tidak diberikan kepada ya seluruh ya umat manusia, namun mereka ya orang-orang yang terpilihlah yang mendapatkan hidayah yang besar ini. Ya bahkan di antara keluarga dekat Rasulullah SAW yang menyaksikan daripada ayat-ayat itu turun, menyaksikan mujizat-mujizat yang Rasulullah SAW perlihatkan kepada mereka, ya tidak mampu untuk kemudian masuk ke dalam hati mereka hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tebar ke ya atas muka bumi ini. Ya maka dari itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita melihat bahwa ya Al-Qur'an yang merupakan pedoman ya kita ini ya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana dahulu pernah kemudian ya di zaman Khalifah Ma'mun ya terjadi perdebatan antara Bazir Khalifah Ma'mun dengan ya Imam Ahmad bin Hanbal, hingga ya ulama yang pro ya khalifah saat itu yang ya terkenal ya sedang mengandungi filsafat yang diadopsi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya dari Yunani, hingga kemudian terjadi perdebatan yang begitu dahsyat. Ya. Kemudian sang alim dari ya kalangan Khalifah Ma'mun itu mengatakan, apakah ya engkau berdebat ya terhadap ayat-ayat ya terhadap segala permasalahan itu dilandasi dengan ya dalil-dalil syar'i. Ya dia takjub karena ketika berdebat ternyata seluruh ya hasil perdebatannya itu dibarengi dengan ya dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun
hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, begitulah sebenarnya ya, fungsi yang sesungguhnya ketika seorang mendalami ya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk segala gerak-gerik kehidupannya, ia akan menjadi ya pembimbing buat dia, menjadi hidayah bagi dia di dalam segala gerak-gerik dia. Sehingga orang yang paling mendapatkan hidayah adalah orang yang kemudian berada hidup jalan di atas muka bumi ini di atas petunjuk-petunjuk yang kemudian dia pahami, yang dia pelajari. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang kemudian terbanyak mendapatkan dari warisan Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan bimbingan dari ya ayat-ayat itu dan juga ya penerapan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hingga ada sahabat Nabi SAW bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia memiliki slogan Fami bisyaukin. Ya, Fami bisyaukin artinya mulut saya yang selalu merindukan. Ternyata dia adalah singkatan dari Fatihah, kemudian Al-Maidah, Surah Yunus, kemudian ya Bani Israel atau Surah Isra, kemudian Asy-Syu'ara, kemudian surah Was-Saffat, dan terakhir Qaf. Inilah dalam satu pekan dia membagi 7 ya dari ya bacaannya. 7 pembagian itu ya yang mana seluruhnya satu Al-Qur'an. Artinya ya budaya mereka saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mayoritasnya adalah mengkhatamkan Al-Qur'an setiap ya pekan. Ya, kalau ya kita lihat mungkin 3 atau 4 ya juz sehari atau 5 juz ya sehari mereka menyelesaikan bacaan mereka. Nah, inilah kemudian di antara pentingnya kemudian kita membaca Al-Qur'an, kemudian bukan sekedar membacanya, namun yang terpenting dari itu adalah bagaimana kita memahami kandungannya. Dan yang paling ya puncaknya adalah ketika ayat-ayat itu ya telah menyatu dengan langkah-langkah ya kita dengan segala problematika yang ada dalam kehidupan kita. Segala motif kita ya dituntun dan ya bertujuan untuk pengamalan dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, ya di penghujung dari ayat ini ya kita dapatkan tentang ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk kesempurnaan dan hendaknya kalian menyempurnakan ya bulan ya, Ramadan ini dengan puasa dengan tujuan ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya dari pelaksanaan ya serangkaian dari bulan Ramadan ini dan apa yang terkandung dalamnya berupa ibadah adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan zikir inilah ya seorang akan terangkat derajatnya dan mencapai ya kedekatan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah inilah yang kemudian ya menyampaikan seorang ya dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui eksistensi kehidupannya di atas muka bumi ini, dan dengan zikir itu pula dia mendapatkan ilmu yang luas dari apa yang ia direnungkannya. Dan tentu yang terakhir adalah menjadi pribadi yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang terbesar adalah hidayah, ya nikmat ketika Allah memilih kita berada di bulan Ramadan, dan ya bukan sekedar berada di bulan Ramadan, namun kita menjadi pribadi yang mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kesempatan kepada kita hingga kita dapat mengisi waktu-waktu kita ya untuk ya ibadah, memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.